Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari ini kita secara virtual untuk berdiskusi, memperkaya wawasan dan juga ingin pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi, memberikan kita ataupun masyarakat dan stakeholder lainnya terkait topik waspada shock ekonomi dalam periode pandemi COVID-19 yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir mulai banyak dibahas dan sedikit memunculkan rasa kekhawatiran begitu. Jadi karena dasar seperti itu, maka Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis mengangkat tema ini untuk mengkaji lebih dalam seperti apa sebenarnya kondisi perekonomian nasional saat ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kemudian apakah dengan karakteristik ekonomi Indonesia yang mungkin berbasiskan katakanlah ada apa namanya pemikiran terkait ekonomi Pancasila ataupun ekonomi yang berbasiskan community atau berbagai macam, artinya kita tidak terlalu terpakem pada satu rezim ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini, karena dari berbagai hal kita bisa melihat bahwa ekonomi di level masyarakat tetap bergairah sepertinya gitu ya, apalagi dengan ditambah dengan wadah online yang memungkinkan bertemunya produsen dengan konsumen secara langsung dan itu apa namanya muncul suatu bentuk kondisi ekonomi yang lebih fleksibel dan mungkin juga lebih memiliki resilience yang untuk menghadapi kondisi ini. Tapi tentunya nanti kita akan dengarkan dari para narasumber kita. Nah, pada hari ini, sore ini kita hadir dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Profesor Insinyur Nunung Nuryantoro. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Kemudian bersama kita juga hadir narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Tauhid. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indef, yaitu Institute for Development of Economics and Finance. Dan diskusi ini akan dipandu oleh kolega saya, Bapak Dr. Tony Irawan. Beliau adalah dosen ilmu ekonomi IPB University dan beliau juga saat ini menjabat sebagai sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Mungkin sedikit kami memberikan background terkait dengan strategic talks ini. Jadi ini merupakan wadah yang kami dirikan untuk memfasilitasi atau membridging riset-riset untuk menjadi policy recommendation sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah maupun memberikan inspirasi kepada masyarakat bagaimana dalam merespon isu-isu strategis terkait dengan bidang-bidang yang dikembangkan di IPB. Gitu. Nah, kami berharap diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Mas Tony. Silakan Mas Tony. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan yang diinisiasi oleh IPB. Ya, di sini Bapak dan Ibu kita akan kita seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Eva, yaitu Profesor Nunung Nuryantoro dan juga Bapak Dr. Ahmad Tauhid sudah hadir, ya sudah bergabung dengan kita. Dan pada hari ini kita akan mulai ya seperti umumnya ya kita akan mulai dulu dengan pemaparan materi ya. Tadi ada request dari Prof Nunung, Mas Tauhid, mungkin Mas Tauhid akan mulai duluan. Nanti selanjutnya Prof Nunung akan selanjutnya melanjutkan ya presentasinya dan selanjutnya nanti kita akan ada juga sesi diskusi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mulai, saya diminta untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait mengenai aturan diskusi. Ini biar lebih apa istilahnya eh, lebih rapih lah diskusi kita. Mudah-mudahan sudah terlihat sharing saya. Apakah sudah, Bapak Ibu sekalian? Mbak Eva, apakah saya udah bisa keluar? Slide-nya belum ada, Pak. Oke, sebentar. Belum muncul. Oh, belum muncul ya. Mungkin saya bacakan saja. Ini biasa selalu ada masalah teknis. Jadi untuk kegiatan kita kali ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload materi-materinya itu di website dpis.ipb.ac.id /materi strategic talks, yaitu di situ akan ada materi lengkap dari para pembicara atau narasumber pada hari ini. Lalu selanjutnya, mangga Mas. Selanjutnya di sini tata tertibnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ya kita harapkan memakai pakaian yang sopan dan rapi jika memang menyalakan kamera. Lalu tolong Bapak dan Ibu untuk mengkondisikan mikrofonnya dalam mode mute ya, sehingga nanti tidak ada noise ketika dalam presentasi maupun juga dalam diskusi. Lalu pertanyaan nanti bisa disampaikan ya baik itu via suara langsung, namun nanti saya harapkan Bapak dan Ibu bisa raise hand terlebih dahulu pada Cisco aplikasi ini nanti ada tombol participants. Kalau Bapak dan Ibu klik di situ nanti di sisi kanan akan keluar list of participant dan ada raise hand. Ya silakan nanti itu digunakan atau bisa juga melalui chat room yang tersedia dan tolong disampaikan terlebih dahulu nama dan asal instansi Bapak dan Ibu sekalian dan pastikan bahwa itu dikirim ke semuanya karena kadang-kadang itu bisa masuk hanya kepada peserta tertentu. Oke, lalu mengenai pembicara kita Bapak Ibu sekalian, kita pertama ada Profesor Nunung Nuyartono. Beliau adalah guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan saat ini juga sebagai dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Bos saya saat ini karena saya sebenarnya sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Lalu yang kedua ada Bapak Dr. Ahmad Tauhid ya, saat ini adalah Direktur Eksekutif Indef ya. Jadi beliau sudah kasarnya malang melintang ke sana kemari dan sudah banyak kita lihat pandangan beliau di media televisi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, oke, sepertinya itu aja yang harus saya sampaikan. Dan untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah 15.45, pas sesuai dengan jadwal, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Ahmad Tauhid untuk menyampaikan materinya. Dan untuk slot waktunya kita punya waktu masing-masing narasumber selama 30 menit. Silakan, Mas Ahmad Tauhid. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa kedengaran? Oke. Ya, terima kasih atas cukup jelas ya. Makasih Mas Tony, Mbak Eva, dan juga Pak Nunung senior dan juga guru sebenarnya karena hampir saja saya jadi bimbingannya, tapi waktu itu program ilmu ekonomi belum berdiri, jadinya saya harus masuk EPN begitu. Sebenarnya satu keluarga juga begitu ya. Nah, saya akan sharing beberapa pikiran mungkin yang kemarin sempat saya coba sampaikan ke beberapa media tentang seberapa jauh kita punya potensi krisis dan kurang lebih apa yang sebenarnya terjadi dalam periode 2020 dan 2001. Kalau mungkin pengantar saya soal perkembangan pandemi mungkin sudah banyak disampaikan. Lanjut slide-nya mungkin ya. Ya, lanjut di slide pertama soal perkembangan pandemi. Kalau kita lihat di seluruh dunia, itu kalau kita lihat pandemi yang mulai berlangsung sekarang di bulan Maret, April, dan sekarang sampai Mei, trennya itu memang di seluruh dunia cenderung naik. Tapi yang menarik adalah di grafik sebelah kanan, bahwa kasus baru itu cenderung naik dan turun. Tentu saja ini menjadi perhatian apakah memang bahwa di kondisi-kondisi terakhir bahwa kita melonggarkan apakah itu satu tidak katakanlah
gelombang kedua gitu. Flattening curve-nya masih belum kelihatan. Mungkin Pak Iman pernah menyampaikan soal ini begitu. Nah, kalau kita lihat memang kalau apa namanya kasus baru tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan yang sembuh, dan ini menjadi perhatian. Kalau apa yang recover udah yang grafik hijau di bawah tuh sudah di atas yang new case, maka harus atau tanda yang baik. Namun karena posisinya masih di bawah, itu menandakan bahwa sebenarnya kita belum dianggap selesai. Ini untuk seluruh dunia. Kalau di dunia ini ya tetap Amerika masih menempati porsi terbesar, dia hampir 33%, kemudian Spain, kemudian Italia dan sebagainya. Kalau kita mungkin posisinya di ranking kurang lebih nomor 30 di antara seluruh dunia. Masih ya walaupun demikian tentu 30 bagi kita sudah menghantam apa namanya berbagai sendi kehidupan baik ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, apa dampaknya bagi ekonomi? Lanjut slide berikutnya. Saya nggak akan, mungkin kalau sederhananya begini, tentu saja sebuah pandemi atau ini akan memberikan dampak dalam banyak hal. Pertama tentu saja melalui jalur perdagangan, permintaan konsumsi barang-barang dunia menurun, kemudian juga masing-masing negara akan mencoba melakukan restriksi, bahkan memasuki arus deglobalisasi, artinya mereka mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang untuk ekspor. Nah, permintaan turun di seluruh dunia tentu saja berdampak pada produksi banyak apa negara termasuk sektor-sektor. Nah, akibat itu ekonomi di apa di seluruh dunia itu akan mengalami penurunan yang cukup. Ini telah disampaikan Menteri Keuangan, saya kira udah berapa seri press release dan juga di DPR, saya kira hampir semua menyatakan bahwa ekonomi di tahun 2020 tidak ada yang cukup bagus begitu. Hampir semuanya minus ya. IMF bahkan agak lebih kuat, pertumbuhan ekonomi seluruh dunia bisa mencapai minus 3%. Hanya JP Morgan yang agak sedikit baik itu minus 1,1. Tiongkok juga mungkin ini sebelum direvisi triwulan pertama, tapi saya kira Tiongkok akan jauh lebih dahsyat begitu. Saya kira ini masih relatif belum diupdate ya. Nah, intinya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia juga akan lebih buruk di tahun 2020, meskipun 2021 akan cenderung membaik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya kira kalau kita lihat saat ini grafiknya kasus harian cenderung menaik begitu. Sempat kemarin mungkin dalam waktu seminggu kemarin kasus barunya, lanjut di slide berikutnya, perkembangan COVID ya, ini agak kurang update. Ini baru 4 Mei, udah telat seminggu. Angkanya sudah di atas 12.000 begitu kasusnya, positif dan meninggal juga lebih di atas angka 900. Dan tentu saja dengan situasi ini, apakah kita sudah mencapai titik puncak? Kalau kami lihat ya studi dari Singapura, itu satu lembaga Singapura dan juga dari Edgeman kita, lembaga saya lupa nyebutnya apa ini. Orang IPB juga salah satu penelitinya itu menyebutkan bahwa kita sebenarnya masih lama begitu. Bahkan tadi pagi direvisi bukan hanya selesai bulan September, tapi direvisi menjadi bulan Oktober. Artinya apa? Bahwa memang di kita ini dari sisi kesehatan perkembangan kasus-kasus COVID masih cukup panjang dan cukup lama begitu. Perkiraan pemerintah Juni-Juli saya tidak yakin bahwa itu bisa selesai Juni-Juli, tapi lebih ke arah lebih lama begitu. Nah, sebelumnya dari perkiraan banyak lembaga terhadap perekonomian Indonesia dengan situasi yang sama, baik karena penurunan permintaan, produksi terganggu, terhambatnya logistik, jumlah tenaga yang maka ekonomi juga cukup besar. Banyak lembaga misalnya lanjut memperkirakan ekonomi kita di 2020 3,5 paling top begitu. World Bank malah menyatakan paling drop. Slide berikutnya atau ya
IDB bahkan 0,5% di 2020. Nah, Kementerian Keuangan relatif baik dibandingkan setelah triwulan pertama 2020 begitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita perlu harus melakukan updating proyeksi ataupun perkembangan melihat karena agar memang mendekati situasi yang terjadi di lapangan. Karena itu saya kira wajar tiap lembaga kadang secara triwulan atau 6 bulan melakukan revisi pertumbuhan ekonomi karena memang berbagai dinamika atau situasi yang terjadi di lapangan dan terkalkulasi oleh Badan Pusat Statistik ataupun lembaga yang sama di berbagai negara itu menunjukkan situasi yang mendekati kondisi benar. Jadi memang proyeksi itu diperlukan tapi tetap saja harus updating mengikuti data-data yang baru saja masuk. Nah, bagaimana sesungguhnya kita ekonomi kita di era pandemi? Lanjut ya. Kalau kita lihat review di triwulan pertama 2020, ini sudah disampaikan oleh BPS, mungkin saya akan sedikit memperdalam sedikit, bahwa triwulan pertama 2020 kita memang drop sekali, namun memang belum sampai bottom line. Ini menurut saya agak lucu karena Kementerian Kementerian Keuangan BI itu masih berharap di triwulan pertama itu di angka 4,5%. Semua orang mengatakan pemerintah ya tetap yakin bahwa triwulan pertama masih di atas 4,5%, tapi nyatanya ternyata ini mulai di bulan Maret kata pemerintah terjadi kita terhitnya di bulan Maret secara resmi, ternyata efeknya luar biasa, kita turun sampai 2,97, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,07%. Memang hampir separuh kita tergerusnya. Dan biasanya memang kalau kita lihat triwulan Q2Q harusnya kita udah comeback, tapi justru jauh lebih rendah, minus 2,41%. Artinya apa? Bahwa kita tidak mampu memprediksi apa sungguhnya yang terjadi dan tidak bisa membaca tanda-tanda perubahan dalam waktu ke waktu yang semakin cepat. Nah, inilah apakah kita bisa memprediksi ya apa kita masuk krisis atau tidak. Menurut saya menjadi pertanyaan juga kalangan ekonom maupun modeler ya. Nah, bagaimana kenapa kita turun kalau kita lihat drastis? Lanjut slide berikutnya. Kalau kita lihat turunnya itu slide berikutnya adalah kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi drop itu paling besar adalah dari konsumsi rumah tangga. Kalau misalnya sumbangan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 triwulan pertama itu 2,75 dari angka 507 atau 58%-nya. Di tahun 2020 triwulan pertama hampir separuhnya ya, lebih bahkan 1,56%. Nah, ini artinya drop banget padahal baru bulan PSBB belum dilakukan di semua daerah. Paling hanya Jakarta. Tapi karena Jakarta ini punya pengaruh yang signifikan ke ekonomi secara nasional, juga dipengaruhi oleh berita dan sebagainya, saya kira pengaruhnya besar sekali. Yang kedua tentu saja di investasi. Investasi ini besar sekali turunnya dari 1,65, ini sumber pertumbuhannya biasanya di tahun 2019, sekarang di triwulan pertama kemarin hanya 0,56. Jadi dua hal ini yang menghit kita pada era pandemi di awal saya kira sebenarnya bukan hanya di Maret, sebenarnya Februari sebenarnya sudah kerasa, cuma tidak seluruh sektor begitu. Nah, nanti bisa kita lihat. Nah, kalau konsumsi rumah tangga yang terhit duluan, ini rupanya pengaruhnya besar. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, lanjut slide berikutnya. Konsumsi rumah tangga, ya itu konsumsi rumah tangga. Lanjut lagi, ya. Ya, konsumsi rumah tangga itu dropnya itu dari Oke, nah ini dia. Ya, konsumsi rumah tangga paling besar adalah tentu saja yang kalau kita lihat komponen terbesar adalah makan dan minuman. Yang
komunikasi, yang ketiga perumahan perlengkapan. Namun kalau kita lihat hampir di seluruh konsumsi rumah tangga turun drastis, kecuali hanya kesehatan dan pendidikan dan lainnya begitu. Tapi semuanya relatif turun drastis, terutama yang terpukul adalah konsumsi rumah tangga untuk transportasi, restoran, hotel. Nah, ini yang memang cukup drastis. Nah, pakaian dan alas kaki meskipun turunnya drastis, tapi memang dia kontribusinya dalam pertumbuhan distribusi itu relatif kecil, ini 1,99%. Nah, saya menduga bahwa meskipun triwulan pertama pertumbuhan konsumsi makanan minuman itu relatif rendah karena ini merupakan kebutuhan pokok. Nah, ini yang menurut kami kalau misalnya nanti di triwulan kedua, tiga bahwa konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman mulai berkurang, maka sudah pasti dampaknya cukup besar terhadap kemiskinan dan pengangguran begitu. Nah, ini yang menurut saya relatif dampaknya kita akan semakin besar pada beberapa subsektor pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Artinya kalau konsumsi rumah tangga tidak sulit kita pertahankan, maka tentu saja kita akan masuk ke jurang resesi yang jauh lebih parah. Nah, kalau investasi lanjut ya, di investasi sendiri kami melihat dengan data yang disampaikan oleh BPS, investasi secara umum turun, terutama untuk bangunan mesin dan perlengkapan. Tetapi kendaraan masih ada karena memang ada untuk produksi terutama ekspor dan sebagainya ini masih jalan terutama datanya, tapi untuk dalam negeri agak sedikit terhambat. Nah, untuk kekayaan hayati dan sebagainya di CBR ini produk-produk pertanian dan sumber daya alam itu juga turun. Jadi investasi bangunan mesin dan perlengkapan itu jauh lebih turun. Artinya kegiatan fisik ya untuk bangunan dan juga pengadaan mesin dan perlengkapan hampir mungkin di seluruh periode triwulan pertama ini turun drastis begitu. Mungkin karena memang pengaruh PSBB, kemudian membaca bahwa kebutuhan daya beli juga mempengaruhi, dan tentu saja adalah berkaitan dengan apakah memang investasi yang dibangun sekarang ini akan cepat kembali atau tidak, sehingga beberapa kalangan masyarakat maupun pengusaha juga akhirnya menahan investasi di triwulan pertama 2020. Ini dampaknya luar biasa, padahal baru belum separuh 1 bulan lah begitu. Nah, kalau dari struktur sektoral, lanjut slide berikutnya, di triwulan pertama ini hit duluan menurut kami itu ada 6 sektor utama: industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, pertambangan, dan transportasi, pergudangan. Nah, ini sudah menghit kurang lebih dari di atas 50% sektor ekonomi. Bayangkan industri saja itu udah turun 2,06, biasanya 4,5. Pertanian yang 12,84 kontribusinya, itu yang biasanya di atas 4%, itu sekarang hanya 0,02% begitu. Konstruksi yang biasanya hampir 2,9%. Transportasi yang biasanya di atas 7 atau 8, sekarang hanya 1,27. Nah, itu yang menurut saya memang sektor-sektor utama, terutama yang sektor primer dan sekunder, ini yang paling terhit. Sementara sektor tersier, misalnya jasa, informasi komunikasi, administrasi pemerintahan, dan lainnya termasuk karena jasa kesehatan dan sosial, itu masih relatif baik. Bahkan di era pandemi ini ada 3 sektor yang cukup berhasil begitu mempertahankan cepat. Pertama, jasa keuangan dan asuransi, ya ini tinggi sekali, orang mengklaim ataupun orang nambah dan sebagainya, simpan dan sebagainya. Kemudian informasi dan komunikasi, penggunaan HP, data dan sebagainya, ini seperti webinar ini. Kemudian jasa kesehatan, kegiatan sosial, ini tinggi sekali. Di 3 sektor ini yang paling untung begitu. Jadi kalau di era pandemi ya 3 sektor inilah yang kelihatannya kalau mau invest ya di sinilah investnya yang paling tepat di era bencana begitu. Nah, akomodasi makan dan minum tentu saja nih, hotel, restoran di sini ada di sini itu 1,95, itu rendah sekali. Nah, ini menurut saya inilah sektor-sektor yang paling merana pada era awal pandemi.
Nah, kalau dari misalnya industri ya, saya menyorot dua sektor yang paling menurut saya penting. Kalau industri, hampir sebagian besar, lanjut mungkin slide berikutnya. Industri ini hampir seluruh sektor itu turun drastis bahkan minus. Industri mesin, perlengkapan, industri furniture, pengolahan, reparasi, elektronik, tekstil hampir minus. Hanya yang cukup berhasil hanya dua aja, industri kimia, farmasi dan obat-obatan sama industri alat angkutan. Kenapa farmasi kimia tetap di atas rata-rata 2,79 karena memang dibutuhkan saat ini dan terus tinggi. Industri angkutan ini masih tetap produksi karena memang pasar ekspor ya masih tetap jalan. Kalau kita lihat data penjualan ataupun ekspor di sektor industri yang menurut saya masih jalan. Kertas masih relatif jalan. Bisa jauh saya pertanian, tapi pertanian tuh yang terhit itu adalah di tanaman pangan. Kalau saya boleh cerita sebelum ke angkutan ini, tanaman pangan paling terhit itu karena dua hal. Pertama adalah pergeseran waktu panen dan sebagainya, juga pergeseran musim itu terjadi, produksi melimpah. Kedua, demand-nya turun, turun dan harga relatif stabil begitu untuk terutama untuk komoditas pangan, kecuali yang impor gula dan sebagainya. Tapi secara umum turun. Nah, situasi ini membuat terutama untuk pangan pertumbuhannya cenderung rendah sekali. Dan ini terlukis juga bahwa NTP ini yang biasanya 105 mendekati angka 100 nilai tukar petani. Jadi memang kalau pertanian terutama untuk tanaman pangan yang sekarang ini paling menderita dibandingkan katakanlah hortikultura, perkebunan maupun perikanan. Meskipun NTP-nya kemarin saya lihat di BPS hampir semuanya relatif turun begitu. Nah, kalau angkutan yang kemarin terhit itu kan mereka mulai Februari mulai kena. Itu kalau kita lihat datanya, yang pertama adalah angkutan udara, yang kedua angkutan rel. Kalau angkutan rel jelas karena PSBB, angkutan udara juga karena penghentian dan sebagainya. Dan dia mulai terhit sebenarnya di bulan Februari ketika seluruh dunia terutama negara-negara negara-negara lain ya itu kena duluan untuk akhirnya menghentikan untuk angkutan udara yang penerbangan internasional. Di kita biasanya di Maret itu hampir biasanya kemarin itu 1,4 juta penumpang, tetapi di Maret kemarin hanya sekitar 400.000. Jadi hampir turun drastis lebih dari 3 atau 4 kali lipatnya begitu. Nah, itu yang kemudian yang untuk angkutan rel juga murni karena penghentian untuk jalur transportasi terutama di Pulau Jawa begitu. Nah, kemudian untuk dari sisi ekonomi wilayah, saya kira kalau kita lihat pertumbuhannya hampir seluruhnya di ini ya rendah. Lanjut slide berikutnya. Nah, oke, ini kalau kita lihat ya yang paling menderita adalah Bali dan Nusa Tenggara. Daerah pariwisata dan juga pusatnya daerah hotel, restoran dan sebagainya. Jadi wilayah ini yang paling menderita dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian Kalimantan, Maluku dan Papua saya melihat memang terutama Kalimantan yang basisnya perkebunan dan juga pertama lihat harga dengan situasi cenderung turun begitu karena permintaan turun maupun terutama harga juga relatif turun. Jadi dua hal ini menyebabkan ekonomi di daerah tersebut yang sangat bergantung pada komoditas perkebunan maupun tambang juga terpengaruh cukup besar. Nah, lumayan untuk wilayah Sumatera yang daerah perkebunan yang sama, tetapi memang mungkin mereka lebih baik untuk mendiversifikasi hasil ekonomi yang di luar perkebunan begitu. Lanjut. Nah, sekarang kita itu situasi awal pandemi kita di triwulan pertama 2020. Nah, bagaimana potensi krisis ekonomi? Nah,
ada satu paper yang mungkin sering digunakan banyak orang, bagaimana COVID-19 kita bisa menghit ekonomi kita secara umum begitu. Nah, tentu saja kalau kita lihat agen-agen daripada government, bisnis dan sebagainya, termasuk beberapa pihak, ada beberapa siklus yang kita lihat bisa menghantam mulai dari bisa dari household duluan, kemudian bisa dari bisnis dan terutama finansial sektor. Nah, kalau kita lihat yang paling awal tentu saja dari segi bisnis atau dunia usaha, ini dunia usaha turun dan ini tentu saja mengakibatkan banyak PHK, penurunan upah, termasuk yang unpaid labor dan sebagainya. Dan ini menyebabkan rumah tangga juga akhirnya mengurangi, karena yang didapat dari upah dan sebagainya turun, akhirnya spending daripada rumah tangga itu juga turun, terutama untuk konsumsi baik makanan maupun minuman. Nah, ini akan lagi-lagi juga berimplikasi ke sektor keuangan, katakanlah macetnya kredit dan sebagainya, sehingga ada insentif fiskal untuk mengurangi dampak-dampak di sektor keuangan, terutama untuk UMKM. Makanya sekarang mulai apa ditanggung pemerintah maupun stimulus untuk permodalan untuk UMKM dengan bunga yang relatif rendah. Nah, kapan ini bisa terjadi? Dan saya kira kalau misalnya krisis ekonomi sekarang ini yang mulai ke hit adalah di sektor bisnis dan household, tetapi belum ke finansial ya. Finansial, kalau saya lihat data-data finansial masih relatif oke. NPL kita masih 2,7%, kemudian tapi memang ada masalah di likuiditas kita yang sekarang ya masih relatif ini agak lumayan kering lah begitu. Nah, ini akan masalah. Sementara DPK agak sedikit terhambat dan juga kredit sekarang cenderung turun. Jadi ini kami khawatir kalau ini berlanjut ke sektor finansial, maka saya kira ini akan jauh lebih parah. Karena itulah government memang punya peran penting bagaimana dia mengatur perpajakan, transfer dari pemerintah ke rumah tangga, mulai bansos dan sebagainya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan spending government-nya. Nah, ini yang menurut saya memang yang dua terhit secara langsung sekarang ini bisnis dan household. Nah, finansial mungkin triwulan 3 atau 2 nanti mulai kerasa. Nah, itu alur daripada krisisnya. Nah, bagaimana melihat pelajaran dari krisis 97-98, melihat data-datanya begitu ya. Kalau kita lihat dari pengalaman krisis 97-98, jadi seluruh pengeluaran itu terkonstruksi cukup besar sekali dari 97-98 itu periodenya hampir 2 tahun ya. Kita pertumbuhan sampai minus 13,13%, itu mulai dari konsumsi rumah tangga hanya 6,17, pemerintah 15,37, investasi atau 0,01%, dan hanya ekspor memang yang masih relatif baik begitu. Nah, ini yang sebenarnya menolong, dan memang itu agak lambat rasanya di ekspor karena kita masih punya sumber daya alam yang terus kontinu dibutuhkan negara. Tapi karena krisis politik juga terjadi di 98, akhirnya berpengaruh ke seluruh sektor dan ini terrefleksi di tahun 99. Nah, kalau kita lihat sektornya di 98 hampir gitu, mulai dari pertanian, kemudian pertambangan, manufacture, elektrik sampai jasa semuanya turun. Nah, kalau kita petakan lagi tadi, nah ini kita baru sebagian tuh apa yang terjadi di katakanlah di sektoral tadi ya, baru sebagian sektor yang kena. Kita masih ada penopang konsumsi rumah tangga tinggal separuh, tapi yang lain mulai turun. Nah, ini yang menurut saya pelajaran, kalau nanti seluruh sektor kemudian pengeluaran mulai kena semua, nah otomatis kita sudah masuki gejala yang terjadi tahun 97-98, tapi meskipun angkanya
saya lihat nanti ada perhitungan modeling dari Indef sendiri, teman Indef, Mas Rijal yang menghitung bahwa kita tidak separah tahun 97-98 begitu. Tapi itu saja tidak sebaik tahun krisis 2008. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi tahun 2008? Lanjut. Nah, 2000 slide berikutnya. Nah, lanjut Mas. Mas Tony ya. Di 2008 kalau kita lihat yang terhit kalau kita lihat data di 2008 kan di sektor keuangan duluan ya. Itu tidak di awal tahun tapi di akhir di bulan September saham dan sebagainya, pengaruh depresiasi, bond dan sebagainya yang kalau kita lihat di triwulanan itu memang menghantam dari ekspor barang dan jasa dan juga impor. Jadi karena faktor depresiasi dan sebagainya ini menyebabkan memang ekspor barang dan jasa menjadi yang sangat fragile gitu, nilai tukar dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi dan fenomenanya adalah ada pada saat itu ada capital flight ya, kemudian transmisinya melalui FDI dan ekspor juga kencang, termasuk adalah termasuk adalah terutama nah ini yang barang sektor DB itu paling sekitar 15 sampai 17%. Jadi masih relatif aman terjaga konsumsi domestiknya. Kalau kita lihat dari sektoralnya di 2008 yang terhit itu justru pertambangan penggalian, kemudian industri pengolahan yang relatif rendah dari angka. Jadi dua hal itu yang menurut saya pelajaran 2008 terutama di industri yang menurut saya sebagai fondasi karena memang sebagian karena untuk diekspor ini mengalami kendala yang cukup besar begitu. Nah, itu yang kami lihat memang kita kemungkinan tidak seburuk tahun 97-98 dan saya kira akan lebih parah dari krisis 2008. Nah, keyakinan ini didasari juga hasil perhitungan di peneliti Indef nih kepala makronya. Nah, 2021 pada awal di Maret kita masih masuk Indef 1,4 dalam skenario berat tentunya. Ini ada penanganannya ada lebih dari bulan, ada tapi ada lebih dari 50% terrealisasi itu kita masih skenario-nya berat 1,4. Tapi melihat situasi seperti ini dan kemungkinan lebih daripada 6 bulan, maka memang skenario sangat berat sekali yang paling mungkin di tahun 2020 begitu. Nah ini yang menurut saya catatan bahwa minus 0,2026 menjadi satu catatan penting bahwa kita akan menghadapi skenario yang sangat berat karena efeknya lebih daripada 6 bulan. Kemudian tentu saja kita belum yakin apakah insentif fiskal itu bisa terrealisasi atau tidak begitu. Karena misalnya untuk stimulus fiskal saja ini meskipun sudah mulai berlaku di April ini, ternyata sekarang baru proses pendataan dan sebagainya. Jadi baru verifikasi dan sebagainya dan tidak seluruhnya melaporkan, tidak seluruhnya ingin mengajukan. Ini masalah di situ. Jadi semua tidak mendapatkan bantuan stimulus fiskal yang diajukan pemerintah, terutama penurunan PPh dan sebagainya, termasuk restrukturisasi kredit baru sekitar 500.000 usaha. Padahal kalau kita lihat usaha di kita, terutama UMKM kita sendiri di kita ada sekitar 60-an juta. Jadi tidak semua mendapatkan sehingga berat. Jadi tidak semua insentif fiskal yang disediakan pemerintah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kami yakin bahwa memang skenario sangat berat sekali yang kemungkinan terjadi di tahun 2020. Nah, namun memang kalau ini bisa recover cepat catatannya ya, recovery cepat di 2021, 2020 akhir triwulan terakhir, maka 2021 kemungkinan kita akan comeback begitu ya, angkanya akan jauh lebih tinggi karena memang biasanya proses recovery itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih berat, ada yang lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, asumsi kita ini kalau tadi relatif cepat dan pemerintah
bisa mengakses seluruh kegiatan recovery-nya dan juga seluruh stakeholder di dunia usaha, bisnis, dan masyarakat bisa cepat pulih begitu. Nah, konsumsi rumah tangga juga lanjut. Mohon maaf Mas Taufik, waktunya 5 menit juga, lagi ya. Oke, siap. Konsumsi rumah tangga juga turun dalam skenario berat sekali, itu minus 1,7, tadi angkanya 1, sekian, ini akan menjadi minus. 2021 juga akan gitu. Dan konsumsi pemerintah juga akan kita masuk skenario berat sekali, paling 0,37%, dan agak sedikit keterlambatan pemerintah itu di 307. Skenario anggarannya cukup relatif berat karena memang di 2021 tidak semua belanja pemerintah bisa dimanfaatkan optimal begitu. Dan di investasi real juga ini akan turun drastis. Tadi saja udah hampir angka 1 ya. Sekarang ini akan jauh lebih berat di perhitungan menggunakan CJE, itu di angka 7,92 dan 2021 akan recover di 4,80. Dan yang terakhir, ekspor juga akan masuk, saya kira akan masuk skenario sangat berat, bisa minus 9%, dan impor juga bahkan jauh lebih turun, minus 16,21%. Meskipun di 2021 sebenarnya baru recovery sedikit. Nah, dari perhitungan-perhitungan yang modeling tentu saja ini tidak satu tunggal, karena memang fenomena di masyarakat mungkin jauh lebih dahsyat dan lebih lebih lagi. Dan menurut kami memang dengan situasi begini ada hal-hal krusial atau penting yang harus diperhatikan berbagai pihak, bahwa situasinya ini seluruh lapisan masyarakat itu akan kena, karena tadi kalau kita lihat konsumsi masyarakat itu di bawah minus, itu artinya akan menghantam. Dilihat dari pengeluaran, di seluruh pengeluaran tadi kena sekali. Namun memang sayang belum melakukan penghitungan secara sektoral dampaknya. Saya dengar IPB sudah mengeluarkan begitu angka-angka ini secara sektoral. Ini penting karena memang sampai hari ini belum ada lembaga yang mengeluarkan dampak sektoralnya gimana untuk pandemi di 2020 dan termasuk di 2001. Nah, ada satu catatan penting kami, mungkin kapan resesi, lanjut. Ya, konsumsi tadi sudah, ya. Volume jadi turun ya, PMTBB real kita negatif, kemudian lanjut investasi juga turun, dan proyeksi volume impor juga turun drastis. Ini karena bahan baku, karena pasar dan sebagainya. Saya kira impor akan jauh lebih berat gitu, baik untuk kepentingan subsidi ekspor maupun maupun kepentingan domestik. Nah, kapan resesi berakhir? Nah, menarik, saya mengambil ilustrasi dari studinya SUTD ya, Mei. Ini sudah dikorek. Mas Tony untuk mendapatkan sertifikat. Ya, ini ada di situ dia. Resesi akan berakhir. Nah, kalau prediksinya kita tidak melakukan dengan modeling, ya ini mempercepat begitu, tidak melakukan dengan modeling, tapi kita mengambil data dari SUTD. Ini pagi beritanya dikoreksi, tidak lagi di bulan September, tapi di bulan Oktober ini akan selesai. Nah, ada satu lembaga di kita yaitu Ekman, itu ini orang IPB juga yang menuliskan paper ini. Kita tuh sepertinya memang belum punya kurva epidemi ya. COVID-nya itu masih relatif naik turun, dan naik turun, sehingga menurut saya agak janggal kalau pemerintah saat ini, lanjut di slide terakhir ya. Di slide terakhir, kapan resesi? Ya, sebelum itu ya. Satu lagi. Satu slide sebelum penutup. Nah, ini kapan resesi? Ini satu lembaga SETD ya dari Singapura, itu dia mengkoreksi lagi bahwa kemungkinan kita akan selesai di bulan Oktober 2020, which is kita hanya punya waktu 2 bulan untuk melakukan recovery. Artinya memang bisa saja apa yang kita hasilkan dari modeling-modeling yang tadi itu
dinamik dan sangat bisa sekali berubah. Begitu kan, beberapa saya kira yang perbedaannya dari asumsi-asumsi yang digunakan. Ada stimulus, seberapa jauh stimulus, kapan waktu dan sebagainya. Tentu saja ini tantangan bagi kalangan akademis, bagaimana dampaknya dan bagaimana kita bisa memitigasi. Nah, tentu saja tantangan yang paling besar adalah ada dua hal. Pertama, vaksin ini belum ditemukan. Kalau vaksin belum ditemukan, artinya persoalan pandemi ini bisa satu saat muncul kembali dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, tentu saja berkaitan dengan gelombang kedua, ini apakah internal domestik maupun dari luar negeri yang kita belum tahu bisa prediksi. Karena dengan sekarang pelonggaran PSBB dan sebagainya, pemerintah memaksa apapun caranya, titik balik kurvanya, puncaknya itu di Juni dulu. Tetapi dengan situasi pelonggaran PSBB dan sebagainya, kami nggak yakin itu bisa puncaknya ada di Juni-Juli begitu. Nah, ini yang mungkin saya menjadi perhatian begitu. Nah, ada berapa penutup catatan untuk rekomendasi kita mencegah resepsi. Pertama tentu saja kita mendorong subsidi rumah tangga sehingga bantuan sosial yang saja 50 namun juga di atas itu kalau Bu Sri Mulyani mengatakan 50%, tapi di dalamnya sebenarnya masih bolong-bolong dengan data DTKS yang ada, sehingga memang perlu diperluas untuk masyarakat ter-PHK, dirumahkan tadi bayar, penurunan dari DC 5 ke 8, karena DC 5 ke 8 itu sangat penting karena komponen pengeluaran untuk makanan itu di atas 55%. Jadi hanya desil 9 dan desil 10 yang pengeluaran makanannya itu di bawah 50%. Jadi kenapa ini penting? Karena memang itu yang perlu kita menjadi perhatian. Kemudian yang kedua tentu saja investasi. Nah, ini memang ada diberi fleksibilitas, tapi dengan skala kecil paling tidak dengan menjaga aturan PSBB maupun physical distancing. Kemudian insentif perpajakan modernisasi keuangan, ada sektor-sektor yang tadi sudah terdampak, sudah kelihatan di triwulan pertama itu paling besar. Kalau 3 sektor lain yang sudah pertumbuhan di atas 9%, 10%, menurut saya sudah tidak perlu karena mereka yang paling untung di tengah situasi sekarang gitu. Nah, kemudian juga realokasi belanja, bansos, insentif itu juga harus berpetakan daerah-daerah mana yang paling kena dan sebagainya. Selama ini belum kelihatan. Lanjut di bagian alokasi anggaran 1, 2, 3 itu yang belum efektif ya harus cepat dan perlu stimulus lanjutan, dan saya kira perlu ada stimulus cepat untuk mengantisipasi triwulan ketiga keempat. Asal kan belum ya, alatnya ada tapi kata tim daripada gugus tugas ya orang nggak ada, orangnya nggak ada untuk 10.000 tes mas ya, tapi orangnya nggak ada sehingga sia-sia alat itu dibeli. Dan juga saya kira vaksin juga menjadi penting. Nah, saya kira bansos ini jumlahnya harus tambah. Kalau hanya 600.000 pengeluaran rumah tangga kita yang paling miskin 2,1, 2,3 itu relatif hanya sekitar 30%. Jadi menurut saya ya harus ditambah. Masalahnya adalah di tengah situasi gini, kalau kondisi normal itu relatif cukup, tapi ini kan tidak normal, mereka tidak punya pengeluaran tambahan, sehingga saya kira itu perlu ditambah juga bantuannya, meskipun memang harus melakukan rekolokasi anggaran dari program lainnya gitu. Nah, terakhir program pemulihan UKM ekonomi fokus pada UMKM. UMKM kita ada sekitar 60-an juta. Bantuan yang sudah disediakan sekitar baru 30-an triliun, padahal anggarannya lebih dari 105 triliun, jadi baru sekitar 20-an%. UMKM kita punya tenaga kerja hampir lebih dari 87%. Jadi saya kira harus memang prioritas gitu. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa hal terkait dengan krisis dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya, saya kira itu. Terima kasih, Mas Tony. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Tauhid. Mohon maaf ini respon saya agak lama karena
kendali tayangan ada di host. Jadi untuk yang pertama kita sudah mendengarkan banyak sekali insight dari Bapak Dr. Ahmad Tauhid ya tentang bagaimana kira-kira yang akan kita hadapi ke depannya secara makro. Untuk selanjutnya tanpa memperpanjang waktu saya mempersilakan kepada Profesor Nunung Nuryartono untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak Nunung. Nunung. Sorry saya Oke, silakan Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony, teman-teman semuanya, Mas Tauhid, kita tadi sudah melihat ya bersama-sama. Tayangan saya sebagian besar hampir sama, tetapi yang pertama saya ingin berikan catatan dulu. Tayangan saya atau saya langsung share atau bentar ya. Share. Atau bisa ya, ini bisa dibantu oleh hostnya Pak. Silakan ya, Mbak Vina. Saya intinya begini, apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Tauhid memang banyak bersinggungan melihat bagaimana sebenarnya ekonomi. Tapi saya ingin mencoba merefleksikan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Karena memang nature dari krisis berbeda. Kita ingat beberapa tahun, katakanlah sejak Spanish flu ya, saya mulai tahun 2000 saja, itu ada beberapa epidemi. Ada Ebola, Ebola itu 2001. Kemudian SARS 2003, flu burung 2005, swine flu 2009, kemudian MERS 2012, Ebola 2014, ada lagi Ebola, dan sekarang Corona. COVID-19. Pertanyaannya, sebelum corona, apakah epidemi tadi itu berdampak ke Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi secara signifikan? Rasanya tidak terlalu. Indonesia waktu itu cepat merespon terkait dengan kejadian flu burung. Meskipun memang yang sangat terdampak itu adalah peternak-peternak, terutama peternak rakyat, yang biosecurity-nya sangat lemah. Nah, ini harus juga kita petakan ya. Kenapa kemudian ketika COVID-19 itu semua negara, karena itu sudah pandemi ya, semua negara terdampak ekonominya. Itu catatan yang pertama dulu, bahwa akar permasalahan dari persoalan krisis ini berbeda-beda ya. Kita tadi Mas Tauhid sudah menjelaskan 9798 mulainya dari mana. Cuma di slide saya ada ya, tapi nanti bisa dilihat setelah kita berdiskusi atau kalau teman-teman nanti sudah melihat secara keseluruhan. Nah, jadi akar masalahnya berbeda. Kemudian kalau kita lihat lagi, begitu ada persoalan ekonomi, pasti output akan terimbas. Ya, ada persoalan di outputnya. Hanya pertanyaannya, itu sebenarnya di slide saya pertama, mohon panitia apakah bisa menayangkan? Kalau bisa hostnya bisa menayangkan, membantu. Mas Irwan mungkin bisa bantu Mas. Ini saya sudah WA. Oke, baik. Jadi pasti ada terdampak ke outputnya. Ya. Kemudian catatan yang kedua, dari catatan yang berikutnya lah ya, nanti takut terlalu banyak catatannya. Berikutnya kita bandingkan Spanish flu ya, yang terjadi pada 1918-1919 dengan sekarang. Ya, karena juga ternyata luar biasa saat itu terjadinya. Tapi Indonesia seperti apa? Ya, meskipun dalam sejarah agak susah merunut ekonomi Indonesia pada saat itu, tetapi catatan yang pentingnya adalah dengan semakin terkoneksinya negara satu dengan negara yang lain, begitu ada persoalan di negara yang satu, pasti akan berimbas ke negara yang lainnya. Ya, jadi di slide saya berikutnya juga menunjukkan bagaimana ketika satu negara semakin terintegrasi dengan negara lain, itu kemudian outputnya akan terdampak luar biasa. Nah, sementara kita tahu Indonesia global value chain-nya juga belum seintens beberapa negara-negara yang lainnya. Ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kenapa yang Spanish flu tadi. Ya, Spanish flu dengan sekarang berbeda konteksnya juga.
yang dulu mungkin tidak terlalu ekonomis dunia secara keseluruhan terdampak tapi kemudian 11 tahun setelah kejadian Spanish Flu 1930 ada persoalan dunia mengalami resesi, ya. Tapi resesinya it is not part of Spanish Flu, berbeda, ya, berbeda. Nah, jadi ini yang juga harus kita pahami konteksnya, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin menambahkan lagi. Tadi Mas Tauhid sudah menjelaskan dengan detail, terutama bagaimana ekonomi Indonesia di 2020. Karena persoalannya ini adalah krisis diawali karena persoalan kesehatan, ya, yang harus menjaga aktivitas atau ada physical distancing tadi. Maka mau tidak mau ini juga akan mempengaruhi seluruh aktivitas di ekonomi, ya, seluruh aktivitas di ekonomi. Nah, oleh karenanya yang penting, ya, yang harus, dan ini rasanya sudah banyak didiskusikan, kita akan bicara kapan kita berhasil mengatasi ini dan seterusnya. Tentu catatan yang menarik adalah bagaimana kita flattening the curve dulu. Kalau upaya flattening the curve tidak dilakukan, stimulus-stimulus yang diberikan itu juga tidak akan berikan dampak yang besar. Saya kadang-kadang agak miris, PSBB dilakukan di beberapa provinsi, terutama juga di Jabodetabek ini. Tapi saya melihat masih banyak orang beraktivitas, ya. Masih banyak orang beraktivitas. Yang mungkin ini juga sebenarnya, ya. Slide yang terus. Nah, jadi nanti saya lebih banyak melihat, ya ini, saya lebih banyak melihat ke depan kita harus seperti apa, gitu ya. Karena kalau tidak kita antisipasi, nah ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang jauh lebih parah. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan, ya, di sisi kanan itu pasti tadi saya sampaikan begitu ada resesi, krisis ekonomi yang menghantam, pasti output akan berkurang. Nah, pertanyaannya reboundnya seberapa besar, gitu ya? Apakah ini sebentar kemudian kita bisa masuk ke jalurnya lagi tadi, ya, kita bisa masuk ke jalur pertumbuhannya lagi, atau ketika output turun kemudian kita ya sudah kita mengikuti punya pet yang baru atau orang bilang new normalnya. New normal ini yang seperti apa begitu ya? New normalnya seperti apa? Kemarin pada saat diskusi menarik Pak Menteri menyampaikan, ya, diskusi di FEM itu Menristek menyampaikan less kontak ekonomi. Nah, terus less kontak ekonomi itu yang seperti apa nih ke depan? Ya. Kalau memang kemudian pemerintah betul-betul Q2-nya kata Allah sudah menyiapkan less kontak ekonomi. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang justru mengurangi kontak satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini dilakukan seperti apa? Ya, lanjut. Saya kira tadi saya sampaikan, semakin negara terkoneksi dengan global chain, maka dia akan mengalami dampak yang luar biasa. Jadi Indonesia dalam hal ini relatif sedikit diuntungkan, karena tidak koneksi dengan global itu belum terlalu intens, gitu ya. Karena kita juga tahu berapa persen sih share kita terhadap global chain itu juga rasanya masih tidak lebih dari 20%, gitu ya. Nah, jadi ini juga satu sisi yang kita diuntungkan, gitu ya. Meskipun memang pasti kita juga terkena dampaknya dari persoalan ini. Lanjut. Jadi supply demand-nya kan terus ini sama, lanjut aja Mas. Nah, sedikit. Saya yang tadi Mas, yang tadi grafik tadi. Nah, oke, ini pertumbuhan ekonomi. Tadi saya sampaikan, memang kita mengalami krisis 97-98 purely mulai dari ekonomi, ya. Kita minus 13,13%. Tadi saya sampaikan ada epidemi Ebola. Ebola itu tahun 2001, ya. Artinya, oke, pertumbuhan ekonomi saat itu 3,64. Tidak terlalu sebenarnya berkaitan dengan persoalan Ebola, ya, karena memang kita sedang recovery krisis saat itu. Kemudian SARS itu tahun 2003. Kita lihat ekonomi kita tahun 2003 tumbuh 4,5%, nggak ada hubungannya. Ya. Kita lihat lagi H5N1 tahun 2005. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita melihat konteksnya, ya, supaya kita melihat konteksnya. 2005 ekonomi kita tumbuh di atas 5%. Swine flu
yang mengakibatkan orang meninggal seluruh dunia 280.000 tahun 2009, Indonesia ekonominya ya 4,6 turun. Tetapi ini lebih banyak waktu itu juga dikarenakan ada kombinasi krisis global. Ya, krisis global 2008 kita terimbas di 2009. Kemudian MERS tahun 2012, ya MERS 2012 itu juga kita lihat ekonomi kita ternyata juga 6%, nggak ada masalah. Ebola 2014 ekonomi kita juga di atas 5%. Nah, jadi ada karakteristik pandemi yang betul-betul mematikan aktivitas ekonomi. Apalagi kita belum tahu betul kapan dan bagaimana mengatasi ini. Karena salah satu cara untuk mengatasi ini kan physical distancing, menjaga jarak dari sementara kalau yang namanya aktivitas ekonomi kita rasanya belum menemukan yang bisa dilakukan tadi less kontak ekonomi itu yang seperti apa platformnya. Ya, itu kira-kira pelajaran bagaimana pandemi ikut berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia atau epidemi tadi dan pandemi. Lanjut. Silakan lanjut. Nah, ini tadi saya kira sudah terus ini sama dengan apa yang disampaikan Mas Tauhid. Lanjut saja, lanjut Mas. Nah, sekarang listen learn, lanjut. Nah, oke. Ini tadi menambahkan juga apa yang disampaikan oleh Mas Tauhid. Saya kira dari masa ke masa mulai 9798 paling tidak kita bisa mencermati dari nilai tukar saja. Satu contoh nilai tukar kita. Ya, bagaimana indikator-indikator ekonomi kita itu juga terpengaruh ya. Memang yang paling dalam 98. 2008 tidak terlalu, 2015 ya nilai tukarnya juga tidak terlalu terdepresiasi yang dalam. Lanjut. Nah, ini informasi sebelum itu Mas. Sebelumnya lanjut sorry. Nah, ini tadi rootnya semua ketika 9798 itu adalah financial crisis. Kemudian 2008 juga global financial crisis. 2020 itu pandemi. Ya, pandemi yang kemudian berakibat kepada ekonomi. Nah, sifat-sifat krisisnya berbeda. Ya, sifat krisisnya berbeda. Ketika kita bicara coronavirus, maka tadi supply demand-nya kena. Nah, memang sampai saat ini indikator-indikator financial masih relatif baik gitu ya. Tapi kita juga harus mewaspadai jangan sampai terutama private sector dan small medium enterprise ketika dia mengalami default, terus gimana nih mitigasinya? Kalau ini tidak kita siapkan, ya tentu akan berbahaya. Ya. Kemudian kita bisa melihat persoalan yang lainnya, ya sampai ke tadi globalisasi dan seterusnya. Ya, lanjut. Oke, ini tadi indikatornya pertumbuhan ekonomi tadi sudah saya sampaikan, nilai tukar seberapa banyak kita terdepresiasi, inflasi. Ya, 98 kita mengalami inflasi 82,4%, 2008 12,1, 2015 7,3, dan tahun ini rasanya kita masih bisa mengelola inflasi di bawah 3% gitu ya. Tetapi juga menjadi pertanyaan, jangan-jangan karena memang tidak ada daya beli masyarakat gitu ya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Lanjut. Nah, ini indikator finansial, suku bunga acuan tahun 98 60%, 2008 9,5, 2015 7,5, yang sekarang juga ada penurunan dari suku bunga acuan. Kemudian likuiditas longgar, Bank Indonesia melakukan quantitative easing dan seterusnya, yang ini juga menjadi kebijakan yang dilakukan oleh The Fed Amerika dan juga oleh European Central Bank itu memberlakukan quantitative easing. Jadi sama, sepertinya pattern Indonesia itu merujuk pada global practices. Ya. European Central Bank melakukan itu, Jepang, kemudian juga The Fed-nya Amerika. Lanjut. Nah, ini juga kita melihat rasio-rasio yang lainnya. Lanjut, Mas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana pandemik itu di dalam sejarah kita, ya. Belum Mas, ini tidak tercatat pada saat Spanish flu. Lanjut. Nah,
ini kira-kira gampangnya lah, kalau kita ingat teori makro itu ada aktivitas rumah tangga, ada aktivitas perusahaan, ada government, kemudian ada pasar produk, ada pasar faktor produksi dan seterusnya. Nah, tentunya semua ini karena berinteraksi satu dengan yang lainnya, begitu ada satu aktivitas katakanlah antara rumah tangga dengan faktor market di situ ya. Bagaimana kondisi saat ini banyak terjadi PHK misalnya ya. Kemudian juga pada saat ini aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan juga mengalami hambatan. Tetapi saya mendapatkan informasi yang menarik dari teman di Sulawesi Selatan, ternyata aktivitas ekspor produk-produk pertanian kita juga masih berjalan. Nah, hanya pertanyaannya sampai sejauh mana aktivitas ini masih bisa berjalan dengan baik. Jangan-jangan negara-negara pengimpor produk kita juga mengalami kesulitan dan seterusnya. Ya, lanjut Mas. Nah, ini saya kira hasil simulasi yang dilakukan di World Bank ya. Tapi kita bisa melihat setidaknya bagaimana Indonesia terdampak ya, prediksinya memang sempat cukup dalam, minus dan seterusnya gitu ya. Lanjut saja. Lanjut. Ini terdapat output sektoralnya, kita juga bisa melihat bagaimana kira-kira Indonesia akan mengalami untuk pertanian ya. Untuk pertanian itu kita akan turun tuh sebesar 2,70%. Ya, kemudian manufacture 3,03%, ya, services itu kita juga akan mengalami penurunan. Ya, semua untuk di Indonesia kita bisa mencermati itu. Teman-teman semua bisa mencermati. Kalau Mas Tauhid tadi menyampaikan rasanya belum ada yang sektoral, ini sudah dilakukan Mas sektoralnya ya. Kira-kira dampak output sektoralnya berapa persen turunnya gitu ya. Jadi di situ ada pertanian, ada manufacture, services dan yang lainnya. Ya. Kemudian domestic services yang dipengaruhi oleh pandemi, Indonesia kira-kira minus 7,65%. Nah, ini beberapa hal yang juga perlu kita lihat bersama-sama. Kita harus juga bisa membandingkan dengan peer group kita. Ya, peer group kita seberapa dalam dia terkena. Terus apa yang dilakukan oleh peer group kita. Nah, itu paling tidak kita bisa menjadi pelajaran bagi kita. Lanjut. Nah, ini kalau terhadap industri, saya kira tadi sudah dijelaskan. Tentunya tourism itu sangat terdampak ya, very high. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana retail, catatan-catatan yang sudah dikeluarkan oleh Nielsen itu juga menarik untuk kita lihat bersama-sama. Lanjut, Mas. Nah, ini gampangnya lagi. Saya justru ingin mencermati ya, ingin mencermati beberapa hal. Karena ini menjadi momentum kita semuanya. Kalau tadi disampaikan ekonomi kita itu terfokus memang 59%, kurang lebih itu di Jawa. Kemudian daerah-daerah lain ya masih setelah Jawa baru Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya dan pulau kecil lainnya. Jadi pertanyaan bagi saya justru adalah ini momentum yang baik bagi kita untuk mencoba melihat. Jangan kita hanya mengandalkan ekonomi itu di wilayah Jawa saja. Kita harus mulai menyebarkan ke wilayah lain. Dari sekitar 500 sekian kabupaten kota yang sudah ada positif COVID itu sekitar 350-an. Ya. Berarti masih ada 200 kota kabupaten yang belum. Nah, ini harus dijaga betul. Nah, akan menarik seandainya kegiatan ekonomi kita itu menyebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Artinya, kalau satu wilayah terkena, sementara daerah yang lain dengan asumsi proporsi aktivitas ekonominya sama di antara wilayah kita, maka tidak akan begitu terpengaruh. Begitu. Tapi karena mayoritas aktivitas ekonomi di Jawa dan kemudian ditambah Sumatera, begitu terkena ya sudah. Kalau bahasanya almarhum Didi Kempot, ambiar itu ekonomi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat COVID outbreak-nya yang direct impact ekonomi, ya pasti kita bisa lihat ya masyarakat yang income terkena, kemudian bagaimana kesehatan dan seterusnya. Nah, bagi saya ya yang penting yang mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi, kita harus melihat long run ya. Long run apa impact dari pandemi ini? Satu, bicara tentang kesehatan. Memang kita melihat
adanya inequality di kesehatan. Persoalan-persoalan inequality akan semakin terkuat. Ya. Inequality di pendidikan. Ya. Kalau yang terbiasa dengan online, ya, dengan media daring, nggak ada masalah. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tidak terbiasa dengan media daring, maka ini akan berdampak. Kita akan kehilangan setidaknya, katakanlah kalau ya mudah-mudahan cepat berakhir ya, berarti paling tidak 1 semester perkuliahan, proses pendidikan itu mengalami shock yang luar biasa. Pendidikan itu investasi, dampaknya jangka panjang. Kalau ini tidak kita pikirkan, tidak hanya semata-mata ekonomi, ini juga akan ya berimbas kepada masa depan bangsa kita gitu ya. Bagaimana knowledge kita? Meskipun tiap hari kita melihat banyak webinar, tapi berapa banyak orang yang kemudian bisa mengakses ini? Berapa banyak orang yang bisa melihat knowledge sharing ini? Nah, jadi kita perspektifnya melihat coba jangka panjang. Lanjut, Mas. Nah, kalau kita lihat lagi, ini yang menarik berkaitan dengan forecasting untuk persoalan ketimpangan. Kita sudah melihat, begitu ada COVID ini, maka angka kemiskinan kita naik menjadi sekitar 12 sekian persen. Yang sudah turun 1 digit 9, sekian persen naik. Itu artinya harus kita maknai banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang betul-betul pas di atas garis kemiskinan, Ya. Begitu terjadi shock, mereka pasti langsung jatuh miskin. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi ke depannya kita melihatnya jangan hanya berapa banyak orang yang di bawah garis kemiskinan, tetapi berapa yang betul-betul pas di atas garis kemiskinan. Karena begitu ada shock, mereka pasti jatuh miskin. Nah, ini yang kita lupa. Ini harus betul-betul menjadi concern kita semuanya. Ya, karena kalau tidak, kita terkaget-kaget, wah yang jatuh miskin meningkat menjadi 12 sekian persen. Padahal sebenarnya itu karena masih banyak orang yang betul-betul pas di atas garis kemiskinan. Nah, ini yang mungkin juga menjadi bahan diskursus yang harus selalu kita sampaikan kepada siapapun. Lanjut. Ini dampak krisis terhadap kemiskinan tadi sudah saya sampaikan ya. Seluruh dunia akan mengalami akibat dari pandemi ini, di mana akan banyak masyarakat yang jatuh miskin. Ya, karena tadi kalau kita melihat alurnya sudah sangat jelas, income dia terganggu dan mengalami PHK dan seterusnya. Lanjut. Nah, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini menjadi penting. Kalau kita lihat, kita mau pilih yang mana kira-kira? Ya, jadi kira-kira kita mau menempuh jalur yang mana? Ya, jadi kira-kira kita mau menempuh jalur yang mana? Lanjut aja. Ini kira-kira ada beberapa tipe. Nah, yang V-shape. Jadi kira-kira kita begitu mengalami penurunan, langsung kita bisa cepat recovery. Nah, tadi ada satu kunci yang tadi disampaikan oleh Menristek ya, less contact economy. Nah, bagaimana less contact economy? Apakah less contact economy ini bisa membawa kita recover secara cepat? Nah, kita juga perlu identifikasi apakah semua sektor itu bisa dilakukan atau aktivitas produksinya bisa dengan less contact economy. Apakah mungkin sekarang orang menikmati turis itu cukup dengan virtual? Menikmati virtual. Nah, virtual yang seperti apa kalau memang itu kemudian akan menjadi bagian penting ke depan berkaitan dengan less contact economy? Oke, nah, jadi ini tantangan bagi kita. Kemudian yang U-shape. Ada beberapa hal. Jadi ini hal yang harus kita cermati. Kita akan menempuh yang mana. Nah, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan? Sebenarnya pada saat awal diskusi-diskusi itu, ya, yang pertama kita harus mengidentifikasi betul siapa yang terdampak. Itu harus menjadi catatan penting. Sektor mana yang masih tetap bertahan, sektor mana yang betul-betul terkena. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kita cermati paling tidak G20 saja. G20 itu rata-rata memberikan stimulus sekitar 5-10% dari GDP-nya.
Ya, kita sekitar 2-3% dari GDP kita untuk stimulus. Pertanyaannya cukup atau tidak? Nah, tentu kita membahasnya dari sisi apakah dari uang yang akan kita gunakan untuk stimulus itu betul-betul efisien dan targeted nggak? Beberapa persoalan masih kita temukan, lagi-lagi karena apa? Karena data. Nah, jadi data harusnya menjadi hal yang penting sebagai bagian untuk mengambil kebijakan. Kalau ini tidak kita benahi, ini menjadi persoalan. Saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh Engus Deten ya. Jadi beliau menyampaikan juga ini saatnya kita juga sekaligus untuk melihat, merevisi strategi pembangunan kita. Strategi pembangunan kita. Apa yang harus kita benahi? Menurut hemat saya, satu, persoalan ketimpangan. Ketimpangan tidak hanya di ketimpangan ekonomi itu kan akibat. Ketimpangan pembangunan ini harus betul-betul kita selesaikan. Karena kalau tidak, begitu ada persoalan, Jawa dan Sumatera yang notabene memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, begitu terkena, ya terkena lah semua Indonesia gitu ya. Nah, jadi penyebaran aktivitas pembangunan harus betul-betul dilakukan. Artinya ada buffer-buffer wilayah yang itu perlu kita lakukan. Bicara produksi saja, misalnya produksi pertanian, hampir 50-50% komoditas-komoditas penting itu dihasilkan di Jawa. Kemudian pemerintah ingin katakanlah untuk mengatasi persoalan pangan, dibukalah lahan sawah baru itu di luar Jawa. Tanahnya seperti apa dan seterusnya. Jadi ini saatnya reformulasi lagi strategi pembangunan kita. Lanjut. Saya kira pertanyaan ini menjadi hal yang harus kita diskusikan bersama. Bagaimana dengan pemulihan ekonomi Indonesia? Apakah kita akan menganut yang V, U, atau W, dan seterusnya? Ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengurangi atau menurunkan atau menghilangkan dulu COVID-19 di bumi Indonesia ini. Kalau itu tidak, ya pasti tetap terus akan ada permasalahan karena root of cause, akar masalahnya, root cause-nya itu belum bisa kita hilangkan selain tadi persoalan-persoalan yang lain, yaitu bagaimana ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya tadi saya menawarkan ya kita beralih ke pembangunan yang lebih inklusif. Memang sektor UMKM yang karakternya waktu 98, 2008, 2015 betul-betul menjadi backbone, sekarang juga terkena. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memitigasi sektor UMKM dan sektor swasta, apalagi kalau utang sudah jatuh tempo, sementara mereka mengalami kesulitan di dalam pembiayaan atau pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, saya kira itu Mas Tony, teman-teman semuanya, saya menambahkan dan melengkapi, tapi mohon juga dicatat bahwa sektor pendidikan ini harus kita pikirkan betul-betul karena kita akan kehilangan salah satu golden time kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nunung Nuryartono. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sudah kita dengarkan pemaparan dari dua narasumber kita. Dan sesuai dengan jadwal, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan lakukan raise hand ya di dalam WebEx ini sendiri. Atau bisa juga menuliskan pertanyaan dalam bentuk chat. Sampai saat ini saya sudah menerima 3 pertanyaan dalam bentuk chat ya. Jadi nanti silakan untuk yang menyusul kita akan lihat sampai mana karena tergantung dengan waktu juga. Jadi yang pertama pertanyaan untuk Mas Ahmad Tauhid. Ada pertanyaan dari Intan Nursiam dari SPS IPB. Menurut hasil analisa indef lebih baik cetak uang lagi atau menerbitkan obligasi? Lalu pertanyaan kedua ditujukan kepada Prof. Nunung Nuryartono terkait dengan kebijakan modern monetary theory ya menurut pertanyaan dari Muhammad Agung Ali Fikri, beliau dari STI Dharma Bumi Putra. Pertanyaan adalah apakah kebijakan modern monetary theory atau MMT melalui pencetakan uang atau quantitative easing efektif diterapkan untuk menutupi kekurangan likuiditas saat ini. Jadi pada saat mirip-mirip nih Pak pertanyaan, tapi yang satu dari sisi empirik, yang satu lagi ada sisi teorinya. Pertanyaan ketiga itu dari Ramlan Nugraha, ini kepada kedua narasumber. Ini saya gabungkan semua dulu aja biar lebih cepat waktunya.
Pertanyaan adalah pemerintah melalui pertanyaan dari Ramlan Nugraha, S2 Manajemen Pembangunan Daerah FEM IPB. Pertanyaan yang bersangkutan adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu mengeluarkan KMK penundaan DAU sebesar 35% terhadap 380 kota kabupaten di Indonesia karena daerah belum menyampaikan laporan realokasi dana COVID dalam APBD 2020. Yang menjadi concern yang bersangkutan adalah menurut Pak Nunung dan juga Mas Ahmad Tauhid, bagaimana kira-kira dampak fiskal penundaan DAU tersebut kepada daerah, terutama terhadap agenda pencegahan COVID. Lalu selanjutnya, relaksasi kebijakan seperti apa yang perlu dikeluarkan pemerintah pusat agar Pemda dapat melaksanakan kebijakan realokasi APBD untuk COVID. Itu pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Mungkin yang pertama kesempatannya saya berikan kepada Bapak Dr. Ahmad Tauhid. Mangga Mas Tauhid. Saya kira quantitative easing uang itu memang dilakukan banyak negara termasuk Amerika. Ini jelas suaranya, Mas Tony? Jelas. Jelas, Mas. Jelas. Pada saat memang mengalami krisis ya pada tahun 30-an ya. Dan juga beberapa krisis lalu, tujuannya memang dalam rangka melakukan dinamisasi di fiskal. Nah, tetapi memang tidak bisa. Nah, Bank Indonesia sebenarnya sudah easing tetap tidak melakukan percetakan uang, tapi menggunakan dana-dana yang dikumpulkan melalui GWM mereka. Nah, selama periode tahun 2019 triliun itu dilakukan dua instrumen. Yang pertama adalah mereka melakukan di pasar SBN adalah melakukan 200 BPS. Jadi besar, tapi tetap tujuan dalam rangka likuiditas di perbankan begitu, karena dengan demikian tidak tarik menarik likuiditas. Nah, adalah tahun 2020 usulan agar BI juga bukan cetakan uang tetap bermain di SBN. SBN beli karena memang kebutuhan pembiayaan kita hampir 1.460 triliun dan menggunakan berbagai instrumen SAL dan sebagainya masih dibutuhkan sekitar 863 triliun. Nah, kalau menggunakan jalur SBN di pasar di pasar biasa begitu ya dengan adanya investor asing, sekarang arusnya ini nggak bisa diprediksi begitu. Yang asing ini kemarin 50 triliun keluar kalau terjadi. Yang kedua ada risiko memang sudah 7 sekarang sudah menanjak hampir 8%. Artinya konsekuensinya pemerintah membayar yang lebih mahal. Makanya salah satu the way out-nya menurut pemerintah adalah disuruh membeli SBN di pasar primer langsung begitu. Nah, dengan Perpu itu diberikan kewenangan. Walaupun memang BI sebenarnya menolak itu karena tentu saja ini sangat jarang sekali mereka melakukan ini. BI melakukan pembelian SBN di pasar primer begitu. Nah, dengan Perpu 1 jadilah keputusan itu, dan apalagi baru kemarin di launching PP 23 tahun 2020 sebagai penerjemahan, terutama tadi pagi saya berkomentar soal ini di media di pasar salah bahwa saya sebut di sini ini pasal 21. Untuk pembiayaan program PEN, pemerintah memberikan SBN yang diberi oleh Bank Indonesia pasar perdana. Pembelian Indonesia sebagai yang dimaksud secara bertahap berdasarkan Nah, kebutuhan kemarin yang disebutkan oleh Badan Anggaran DPR RI itu hampir 600 triliun rupiah. Memang kata
last resort. Gini, kan pemerintah ini kalau di pasar pasar SBN primer itu kalau dibeli oleh banyak ya nol atau kecil lah. Nah, sementara Bank Indonesia mau bunga yang relatif pakai sebagai instrumen moneter paling tidak belum, itu beban itu itu yang menurut saya akhirnya memang tidak di berapa bunga yang harus diatur. Ada pertimbangan, ada kok ya. Kalau inflasi saya kira jelas ini di teori bahwa money supply yang lihat dan orang mau lebih banyak, akhirnya barang dan jasa apakah ya ada melanggar prinsip dijamin di dalam ini di pensi bank. Yang kedua, resiko ini bukan bagian dari ini ada kebersamaan. Bahkan sekarang ketiga adalah risiko pembelian tanpa batas. Ya, ini kapasitas beli dan kemudian juga emisi di pasar akan lebih fragile karena masuk dengan pemain di pasar lain pasti yang lebih ada fiskal mendorong defisit lebih dari 7% di dalam Perpu 1 2020 itu bisa batas defisitnya sampai dilebarkan di atas ditanggung dan diperhatikan. Nah, menurut saya dengan situasi ini ya mau nggak mau tentu saja harusnya bertahap begitu dan nilai bunga itu ada halaman begitu. Saya kira itu yang pertama. Tadi yang kedua itu tentang penundaan pengucuran DAU akibat belum adanya laporan. Oke. Saya gini, memang ya memang ini kan dalam kondisi ya artinya gini, pemerintah daerah nggak siap apa yang dilakukan dengan situasi seperti ini. Dan dalam kondisi katakanlah kan stimulus fiskal diberikan pemerintah pusat ke pelaku-pelaku usaha, UMKM dan sebagainya. Satu pun yang tanda daerah dalam proses pemberian stimulus sehingga apalagi nanti sampai ini juga harus diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri baru ada petunjuk. Tunggu kalau misalnya nanti katakanlah situasi pandemi mereka perlu melakukan yang ada memang mereka punya NPB di daerah bencana menyangkut tiga hal, baik soal katakanlah soal kesehatan, soal sosial dan juga soal tiga hal ini ya mau nggak mau pemerintah harus lebih daerah bersikap seperti itu. Mereka tidak, saya kira mereka kehilangan guidance. Harus ada di tengah begitu. Pertama ya ada pelonggaran Kementerian Keuangan agar paling tidak batasan-batasan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, paling nggak policy option-nya ataupun kebijakan umumnya itu dulu. Kalau misalnya
anggaran dan sebagainya, menurut saya sifatnya kalau misalnya sampai anggaran sampai digit berapa ya, mungkin mereka masih relatif terbatas. Kedua juga proses politik di daerah disetujui. Ini kan nggak kayak di pusat, ada mengeluarkan perpu tanpa harus melibatkan disetujui baru disetujui oleh DPR. Nah di daerah itu ini lain situasi politiknya, itu saya kira. Nah perlu ada apa namanya ya, saling inilah, bagi daerah dipercepat, yang Kementerian Keuangan juga harus mengeluarkan. Ketiga tentu saja ya, ini kan sudah sangat kebutuhan mendesak. Tentu saja kalau tidak ada DAU dan sebagainya, termasuk yang ya daerah akan sangat kesulitan, tidak punya instrumen untuk melakukan mengurangi dampak pandemi, terutama pada yang seluruh kewenangan yang ada dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, itu pemerintah daerah itu yang paling banyak, dan seharusnya mereka punya alokasi yang lebih besar ketimbang pemerintah pusat. Saya kira demikian Mas Tony respon saya soal dua pertanyaan. Terima kasih banyak Mas Tauhid. Untuk selanjutnya kepada Prof. Nunung. Mohon izin Pak Nunung, pertanyaan keduanya saya sedikit rubah karena banyak pertanyaan baru yang masuk. Ini biar semuanya kebagian. Jadi yang pertama tetap terkait dengan quantitative easing, Pak. Kalau dikaitkan dengan kerangka teori, khususnya MMT, apakah cukup efektif atau tidak? Lalu yang kedua, ini ada pertanyaan dari Pak Arief Budi Sulistia dari Kemenko Perekonomian. Menurut pandangan narasumber, kira-kira bagaimana terkait dengan program jaring pengaman sosial untuk kegiatan padat karya? Dan kira-kira seperti apa dan model apa kira-kira yang efektif untuk dilakukan saat ini? Karena adanya pembatasan jarak. Mungkin itu Pak Nunung, enggak Pak Nunung? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi kaitannya dengan quantitative easing. Saya kira quantitative easing ini sekali lagi sudah menjadi praktek-praktek yang lazim ya di beberapa negara. Tadi sudah saya sampaikan, di Amerika, kemudian di European Central Bank juga melakukan itu, Jepang juga melakukan itu. Jadi secara prakteknya ini sudah lazim. Nah, efektivitasnya seperti apa? Memang ini sangat tergantung bagaimana kemudian kita mengelola quantitative easing sebagai salah satu instrumen, ya. Nah, kalau kita cermati, yang pertama saya ingin kaitkan dengan bagaimana global investment, ya, global investor, global investment, fund manager dan seterusnya. Ketika saham kita juga sudah cukup terkoreksi dari sempat 5.600 sekitar 4.600 IHSG kita, maka tadi banyak dana yang keluar. Tentu investor ingin melihat mana yang paling aman, gitu ya. Nah, kemudian juga persoalan yang lainnya ketika tadi Bank Sentral juga akan melakukan atau Bank Indonesia akan melakukan quantitative easing, maka kita melihat sebenarnya ini bagian juga untuk tetap bisa mendorong agar ekonomi tetap bergerak, ya. Tapi kita melihat jalurnya tadi ya, jalurnya dari mana itu? Ya, jalurnya dari mana? Nah, setidaknya juga dengan misalnya likuiditas di perbankan, bantu likuiditas di perbankan, kemudian juga jangan sampai bank itu mengalami kesulitan karena bank sebagai jantungnya ekonomi, kalau dia sudah terdampak, itu lebih parah lagi, ya, jauh lebih parah lagi. Nah, oleh karenanya bagaimana menjaga salah satu jantung bagian tubuh kita itu tidak betul-betul terkena. Kalau sampai terkena, saya tidak bisa membayangkan. Ya, saya betul-betul tidak bisa membayangkan, pasti dampaknya jauh bisa lebih berat dari 98. Nah, sampai saat ini kan bank masih, sektor finansial kita masih relatif bisa dijaga nih. Ya, kalau tidak, waduh bahaya banget nih, betul-betul bahaya. Ya, nah oleh karenanya selain tadi bagaimana kita tetap mendorong perekonomian bergerak, sektor finansial kita juga harus betul-betul dijaga. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan padat karya yang seperti apa yang harus dilakukan. Ini pertanyaan yang menarik memang. Karena ketika kita bicara physical distancing, apa yang bisa kita lakukan ya? Tadinya ini tapi skalanya sangat kecil ya, skalanya sangat kecil. Tapi ini kemudian sudah dilakukan. Ya, ide yang sederhana waktu itu bagaimana industri rumah tangga, ya, industri rumah tangga yang berkemampuan membuat masker, buat masker. Tapi itu kan sudah dilakukan. Ya, ini kan bisa didorong untuk produksi. Ya, jadi produksinya tetap jalan.
Nah, kalau dulu misalnya kemudian membuat di padat karya perdesaan. Sekarang jenis padat karya perdesaan yang seperti apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya, karena kalau padat karya itu kan berarti menggunakan tenaga kerja sebanyak mungkin. Tapi tenaga kerja yang sebanyak mungkin yang bisa menjaga social distancing itu, gitu kan? Atau physical distancing itu. Nah, jadi bisa saja kalau saya melihat ya, paling tidak aktivitas-aktivitas di rumah tangga itu masih tetap berjalan. Industri-industri yang basisnya rumah tangga ya diberikan aja rumah tangga yang mengerjakan itu, gitu ya. Internal rumah tangga berapa orang bekerja bersama di sana itu yang diberikan stimulus di sana. Ya, tapi kalau misalnya bangun jalan bareng-bareng kan tetap melibatkan banyak orang. Nah, saya mencatatnya lebih baik begini. Apakah ada tadi ya kalau katakanlah 330 kota kabupaten yang sudah terkena, paling tidak kita bisa menjalankan aktivitas padat karya itu di kota kabupaten yang belum terkena. Ya, di kota kabupaten yang belum terkena, yang masih zero, itu bisa dilakukan aktivitas padat karya. Diutamakan di daerah yang betul-betul masih zero COVID-19. Nah, ini kan paling tidak akan menggerakkan ekonomi setempat, gitu ya. Nah, baru kemudian bertahap dilihat lagi daerah-daerah mana yang memungkinkan. Karena kalau semuanya saya menjadi khawatir, menjadi kerumunan lagi, padahal kita harus menyelesaikan persoalan penyebaran COVID-19 itu. Saya kira itu, Mas Tony. Sedikit tadi menambahkan ya, Mas. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan Pak. DAU. Kembali tadi pertanyaan dari Mas siapa, Mas Tony? Itu dari Mas Ramlan, Pak. Mas Ramlan. Kembali ya. Dengan COVID ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana sebenarnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Saya kira pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk merumuskan, kamu punya nggak cara jalan untuk mengatasi COVID-19 di wilayahmu? Satu hal yang bisa kita benarkan juga. Ya, karena kalau tidak, begitu DAU dikucurkan, nanti penggunaannya nggak jelas. Tapi satu sisi juga harus dipahami, daerah melakukan itu kira-kira harus seperti apa. Petunjuknya seperti apa dan seterusnya. Jangan sampai ketika digunakan untuk tertentu kemudian BPK masuk, disalahkan dan seterusnya. Artinya sinergi antara pusat dan daerah pada situasi yang sekarang ini memberikan kesempatan yang baik untuk memperbaiki pola-polanya kira-kira seperti apa. Jadi saya kembali teringat setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, inilah yang harus kita cari, gitu ya. Harus kita cari bagaimana relasi-relasi governance antara pusat dan daerah. Itu Mas tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Nunung. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sekitar 9 menit lagi ini sekaligus closing statement dan saya combine dengan pertanyaan. Jadi masing-masing narasumber mempunyai waktu 5 menit. Yang pertama untuk Mas Ahmad Tauhid, ada pertanyaan sekaligus juga ada narasumber. Ini saya menggabungkan pertanyaan antara Mas Syahrul dari Universitas Perjuangan, Tasikmalaya dan Mas Taufikur Rahman, mahasiswa BPS IPB, yang terkait dengan daya beli. Ya, jadi kita sama-sama tahu penurunan daya beli itu terjadi dan punya imbas besar seperti yang disampaikan datanya oleh Mas Tauhid tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat sebenarnya pemerintah bisa memberi bantuan ya sehingga dapat menjaga daya beli itu dan seberapa efektif. Dan satu lagi ya sekaligus juga terkait daya beli ini gimana cara biar masyarakat bisa survive. Silakan Mas Ahmad Tauhid. Halo Mas Tauhid. Ya, ya terima. Nah, sekarang sudah jelas, Mas. Ya, ini soal daya beli ya. Kalau memang sini jadi ketika bulan April 2020 BPS melaunching biasanya secara agregat itu biasanya udah di atas 3%. Begitu ini hanya 2,8 dan 2,7 lah. Artinya apa? Bahwa memang
Dan kenapa harusnya lebih tinggi? Karena ini biasanya bulan puasa mendekati Lebaran. Tahun lalu uang beredar itu ketika bulan puasa atau bulan mendekati Lebaran itu ada tambahan sekitar 160 sampai 180 triliun. Artinya katakanlah ya uang yang dikeluarkan masyarakat digunakan secara cash dan BI mencatat itu sebagai tambahan. Nah, pergerakan uangnya sendiri ternyata sebulan itu uang beredar hampir 5.600 triliun. Nah, ketika situasi kemarin April memang menunjukkan bahwa penambahan uang beredar dan sebagainya tidak signifikan, bahwa memang masyarakat tidak punya tidak punya daya beli yang mencukupi, tercermin dari beredarnya maupun dari tingkat inflasi yang begitu rendah begitu. Harusnya kan ini kan demand-nya tinggi tetapi demand-nya tidak ada gitu sehingga inflasinya cenderung rendah. Nah, apakah dengan situasi pandemi tentu saja ini saja pada triwulan pertama aja udah kerasa daya beli turun dan saya kira akan berlanjut sampai triwulan kedua dan tiga paling tidak itu akan berlanjut. Nah, apakah pemerintah bisa menanggulangi soal daya beli? Kalau menurut saya ini sudah dengan keputusan pemerintah menerapkan PSBB dan lockdown itu kan menerapkan pemerintah tidak bisa menanggulangi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat. Jadi baik urutannya katakanlah lebih dari pemerintah seluruh kebutuhan, makanya pemerintah menanggulanginya hanya PSBB hanya sebagian dan itu pun juga. Nah, apakah efektif atau tidak? Saya kalau dari situasi gini memang akan membantu, tetapi karena jumlahnya relatif kecil, ada tapi sedikit sekali. Dan kalau kita lihat trennya konsumsi tadi hitungan konsumsi akan turun drastis bahkan minus. Itu menandakan bahwa memang ya agak berat lah dari kemampuan pemerintah dan efektivitasnya ya sedikit tapi jauh lebih berat bebannya tadi. Katakanlah pengeluaran biasanya 1,1-2,3 juta per bulan, tak tahu tidak punya penghasilan diberikan pemerintah 600.000, seberapa jauh daya belinya itu? Nah, itulah jawaban efektivitas. Nah, kemudian apa upaya yang dilakukan? Pertama ya tentu saja kita berharap seluruh kelompok yang paling bawah, yang paling menderita maupun kelompok terutama paling miskin dan hampir miskin itu dan tentu saja 600.000 harusnya bisa lebih besar. Saya kira itu jauh. Dua, ada upaya sosial di masyarakat. Kalau di Satria dan sebagainya, pelajaran masalah diberikan. Karena kita lihat misalnya kemiskinan kita itu berada di wilayah pedesaan. Dan itu ada padi, ada akses konsumen di tengah situasi begini. Apakah misalnya menurut sebagainya kemudian tanaman lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat di tengah situasi gini. Tentunya ini yang sifatnya paling tidak short term ya, jangka pendek begitu. Saya kira mungkin itu sebagai tambahan informasi dengan daya beli. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Tauhid. Untuk yang terakhir pertanyaan untuk Prof. Nunung, ini saya combine dua penanya. Jadi yang pertama itu dari Bapak Hisham, Teknik Industri UNS. Ya, ini berbicara tentang peluang. Kira-kira kalau kita untuk melangkah lebih maju gitu loh, dan Indonesia pengen bisa leading di salah satu sektor. Kira-kira sektor apa yang sebaiknya kita kembangkan di zaman ataupun di era pandemi COVID ini ya. Lalu selanjutnya ini menyambung pertanyaan tersebut, ada pertanyaan dari Bapak Frendi dari Kemenko Perekonomian. Nah, ini terkait dengan stimulus apa kira-kira yang tepat ya. Kalau Pak Frendi menyoroti tentang pangan dan pertanian, tapi mungkin Prof Nunung punya pandangan lain. Mangga silakan Prof Nunung. Terima kasih Mas Tony. Yang pertama saya jawab yang terakhir dulu ya. Stimulus apa?
sektor produksi pertanian secara luas itu tentu tidak bisa berhenti. Ya, oleh karenanya bagaimana memastikan sektor produksi pangan, karena ini menjadi basis pertahanan, salah satu basis pertahanan di dalam menghadapi pandemi. Oleh karenanya ketika kita bicara satu musim pangan, musim tanam, maka pemerintah harus bisa memastikan sebenarnya ya, apakah betul-betul saprodi tersedia, ya apakah betul-betul misalnya nanti ketika harga saja kita melihat di beberapa daerah harga komoditas turun. Nah, semestinya ketika pemerintah juga tetap mempertahankan daya beli petani, tetap mempertahankan pendapatan petani, tidak harus harga komoditas petani itu turun. Memang ada yang sifatnya perishable, memang ada yang sifatnya juga bisa diolah lebih lanjut. Nah, ini kembali menunjukkan kepada kita pentingnya bahwa produk-produk pertanian itu juga perlu ada teknologi. Karena saya melihatnya begini, contoh ya, sebenarnya sudah ada penemuan-penemuan berkaitan dengan yang pertanian. Banyak penemuan-penemuan dengan ozonisasi dan seterusnya. Produk itu bisa bertahan cukup lama. Nah, kalau teknologi ini diintegrasikan dalam satu sistem produksi di pedesaan, saya kira ini akan menjadi baik. Saya berikan contoh sederhana di daerah Magelang. Ada kerjasama yang baik antara salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan petani-petani di Magelang. Mereka membangun satu sistem yang memungkinkan petani itu menyimpan cukup lama, lebih dari 3-4 bulan, yang tadinya bahan-bahan itu mudah busuk dengan sistem ozonisasi tadi. Nah, oleh karenanya ini salah satu hal yang bisa didorong. Nah, pada kondisi saat ini, tentu ini menyadarkan kepada kita semuanya, ya, menyadarkan pada kita semuanya, bukan karena saya dari IPB melihat sektor pertanian, tapi sektor pertanian itu paling tidak menjadi penyelamat berbagai krisis. Kalau tidak mendapatkan perhatian yang lebih, tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka pertahanan, salah satu pertahanan dalam menghadapi krisis, baik itu krisis ekonomi, baik itu karena krisis kesehatan atau pandemi, itu akan kita kemudian mengalami krisis yang sangat dalam. Nah, jadi salah satu sektor sebenarnya yang bisa dikembangkan itu. Kemudian kalau kita lihat lagi sektor-sektor e-commerce rasanya juga sekarang juga cukup marak, ya, cukup marak. Tadi less kontak ekonomi tadi, less kontak ekonomi yang seperti apa? Ini yang memang sekali lagi harus kita formulasikan dengan baik, ya. Sektor-sektor mana yang memang mungkin dikerjakan? Apakah ke depannya, enggak tahu bayangan saya ya, ketika kita memasuki betul-betul semua itu less kontak ekonomi, berbagai perangkat barang itu bisa di dalam skala-skala kecil gitu bisa dikerjakan, ya, dengan menggunakan 3D printing gitu, ya, 3D printing dikerjakan kemudian digabung di dalam satu manufacturer yang besar, tetapi paling tidak itu bisa juga menggerakkan sektor-sektor yang kecil gitu, ya. Karena saya melihat di beberapa negara itu juga terjadi gitu, ya. Bagaimana sektor-sektor yang small scale tetapi menggunakan teknologi yang tinggi. Small scale menggunakan teknologi yang tinggi itu bisa dilakukan, yang juga menambah nilai ekonomi dari barang yang dihasilkan. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus mulai dirumuskan bersama-sama. Saya sekali lagi cenderung untuk melihat ke depannya itu harus ngapain nih? Jangan sampai kita mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Ya, kalau kita tidak punya strategi yang baik, ini satu pengalaman yang sangat berharga bagi kita. ke depannya seperti apa? Nah, kira-kira singkatnya begitu, Mas Tony. Tentu tidak bisa dengan semua pihak, tapi diskusi ini saya kira menarik. Oke, terima kasih banyak Prof. Nunung atas jawaban dan juga insight yang disampaikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan waktu yang terbatas, semua pertanyaan bisa direspon oleh kedua narasumber.
saya tidak bisa menyimpulkan banyak hal di sini, tapi ada beberapa poin yang tadi kita sudah dapatkan ya, bahwa kita sama-sama sudah ditunjukkan karakter krisis itu memang beda yang kita hadapi sekarang dengan yang sebelumnya, dan ilmu kita pun juga masih terbatas. Bahkan tadi juga Pak Ahmad Tauhid juga menyampaikan bahwa virus ini juga belum ada vaksinnya ya. Lalu bisa saja menjadi makin kompleks lagi. Bahkan di simulasi yang dibuat oleh Indef tadi saya lihat ini ada skenario sangat berat sekali. Jadi udah berat, sangat, dan sekali lagi. Jadi ini yang perlu kita aware ke depannya ya. Ditambah juga ada masalah koordinasi pusat daerah yang tadi ditekankan oleh Prof Nunung dan juga Mas Ahmad Tauhid ya, dan di luar itu pula tapi sebenarnya masih ada peluang ya, seperti yang dikatakan oleh Prof Nunung, masih bisa kita kembangkan pertanian dan mungkin ini menjadi penyelamat kita, dan juga beberapa sektor seperti e-commerce ya yang bisa kita kembangkan lagi, dan berbagai macam sektor lain yang terkait dengan less kontak ekonomi. Saya rasa itu semua yang penting dan sangat menarik menjadi bahan diskusi kita hari ini. Alhamdulillah sekarang 17.28, jadi tidak lama lagi kita akan buka puasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mewakili Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi IPB, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi khususnya kepada dua narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Tauhid ya, yang sudah meluangkan waktunya, juga Profesor Nunung Nuryartono yang walaupun masih agak-agak pusing ini masih ikut bergabung ya, karena agak sedikit migren setahu saya dari pagi. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini, tadi saya lihat di peaknya sampai dengan 90 partisipan, sekarang ada di 81. Sekali lagi terima kasih, dan saya selaku moderator memohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi kita semua, dan semoga